Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-40, ayat 20, sampai dengan pasal yang ke-41, ayat yang kedua. Dapatkah engkau menarik Lewiatan dengan kail, atau mengekang lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kait? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan trisula dan kepalanya dengan tombak? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya. Engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa. Baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan amarahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku dan kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Sahabat Alkitab, di masa lampau, tabu rasanya untuk mengakui keterbatasan dan kerapuhan diri. Akibatnya, orang cenderung ingin terlihat kuat meskipun terkadang ia sedang tidak baik-baik saja. Pada akhirnya, seseorang terjebak pada ilusi akan dirinya yang serba bisa dan kuat, apapun yang terjadi. Kondisi ini disadari sebagai penyumbang terbesar bagi terganggunya kesehatan mental seseorang. Pengakuan akan kerapuhan diri justru menjadi jalan bagi eksistensi yang lebih jujur dan realistis. Hal tersebut bukan berarti glorifikasi atas kekurangan diri dan berdampak pada ketangguhan seseorang, melainkan sebagai pembuka jalan bagi pemulihan dan kejernihan untuk mencapai potensi diri. Pada teks yang kita baca, Allah sekali lagi menampilkan binatang mitologis yang dikenal dalam tradisi budaya-budaya di Timur Tengah kuno. Binatang itu adalah Lewiatan yang diterjemahkan sebagai buaya dalam Alkitab terjemahan baru yang pertama. Sebagaimana Behemoth, ia juga memiliki karakteristik yang membuat manusia tercekat. Hanya saja tempat tinggalnya bukan di darat, melainkan di air. Ayat yang ke-21 sampai dengan 22 menunjukkan ketidakberdayaan manusia menghadapinya. Manusia tidak dapat memperlakukan Lewiatan sebagai ikan besar serta mengikat tali rotan pada hidungnya. Bahkan siapapun yang berniat untuk menantang Lewiatan pasti akan mundur dan tidak berdaya. Penguasaan manusia atas hewan tidak berlaku pada hewan besar ini. Sepanjang perikop kita melihat ketangguhan Lewiatan. Seluruh badannya sangat keras dan tidak dapat ditembus dengan pedang. Ia tidak dapat dikalahkan, oleh sebab itu menjadi sumber ketakutan manusia. Dengan kata lain, Lewiatan menjadi simbol dari kekuatan destruktif yang ada di semesta dan kerapuhan kita dalam menghadapinya. Mengapa Allah menunjukkan kenyataan ini? Kita dipertontonkan akan Behemoth dan Lewiatan, perlambang kuasa destruktif yang mengitari dunia ini, serta menelanjangi kita dalam kerapuhan serta ketidakberdayaan. Mungkin Allah hendak menunjukkan realitas lain yang juga ada pada semesta, yakni kuasa penciptaan Allah yang melampaui kuasa-kuasa destruktif itu, sehingga dalam kerapuhan pun kita dapat berpaling dan menjangkarkan seluruh eksistensi kita pada kuat kuasanya. Sahabat Alkitab, pada hari ini kita diajak untuk melihat realitas dengan penuh kejujuran. Kita melihat kuasa-kuasa destruktif di sekitar kita.
perusakan alam, kejahatan merajalela, ragam penyakit yang semakin ganas, hingga beragam persoalan yang menyentuh kehidupan pribadi kita. Hal tersebut membawa kita pada kerapuhan yang tidak terelakkan. Namun, pada sisi yang lain, sebagaimana yang Allah tunjukkan sendiri dalam perikop ini, kita melihat pengawasan dan kekuasaan Allah yang melampaui segenap kuasa-kuasa itu. Dengan demikian, kita diajak untuk senantiasa melekat erat kepadanya, seraya mengakui segala keterbatasan kita, karena dalam kejujuran itulah kita melihat kuasa Allah yang membebaskan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk jujur melihat kerapuhan kami. Dalam dunia yang penuh kuasa destruktif, kami memilih bersandar padamu, sumber kekuatan sejati. Ajarilah kami untuk rendah hati, mengakui keterbatasan, dan dalam kejujuran itu, temukanlah pemulihan di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.